wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan video tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan pada masa Presiden Soeharto. Nah, terus bagaimana proses peralihan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto? Peralihan tersebut yang pertama adalah krisis pada peristiwa 30 September. Pada tanggal 6 Oktober 1965, Soekarno memanggil beberapa kabinet untuk mengikuti kabinet Dwi Korah di Bogor. Pada sidang itu, Presiden mengutuk pembunuhan yang dilakukan gerakan 30 September. Walaupun demikian, Presiden meminta masyarakat untuk tidak membesar-besarkan kejadian tersebut. Nah, sementara itu, masyarakat menuntut agar orang-orang yang terlibat dalam gerakan tersebut dapat diadili dengan melakukan aksi-aksi tersebut, berlanjut dengan tuntutan pembubaran PPKI dan pembersihan aparat-aparat yang terlibat dalam pemerintahan 30 September. Walaupun demonstrasi tersebut tidak memuaskan karena tuntutan pembubaran PPKI tidak dikabulkan. Yang kedua, Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam mengatasi krisis politik yang semakin memuncak, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Presiden Soekarno dan pembantunya mendesak agar partai politik dan organisasi massa mengutuk demonstrasi Trihita sebagai aksi yang kontra revolusi. Akan tetapi pihak Front Pancasila menolak mengutuk demonstrasi. Nah, selain itu juga terdapat perbedaan pendapat antara Brigjen Soeharto dan Brigjen Soekarno dalam menyelesaikan krisis tersebut. Menurut Brigjen Soeharto, rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat ditegakkan dengan cara pembubaran PPKI. Sementara menurut Presiden Soekarno, ia tidak mungkin membubarkan PPKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Yang ketiga, masa transisi 1966 sampai 1967. Pada tahun ini terjadi dualisme kepemimpinan nasional yang berbeda antara Soekarno sebagai pemimpin nasional dan Soeharto juga memimpin pemerintahan. Kondisi ini sangat rentan perpecahan. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil, setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, maka MPRS bersidang sejak tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Dan menghasilkan beberapa ketetapan, salah satunya Kabinet Ampera. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dengan masa kerja selama 20 tahun. Dan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan pidato bertanggungjawaban yang disebut Nawaksara. Akan tetapi pidato ini tidak berhasil meredakan situasi, bahkan banyak kalangan menilai bisa memperkeruh situasi. Oleh karena itu, Nawaksara ditolak oleh pemuda sekretariat dan golongan karya. Akhirnya, pada hari Kamis 23 Februari 1967 bertempatan di Istana Negara Republik Indonesia dengan resmi menyerahkan pemerintahan kekuasaan kepada Brigjen Soeharto. B. Politik bertetangga yang baik. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Indonesia berusaha untuk memperbaiki citra dan hubungan baiknya dan masyarakat dunia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi yang mengalami krisis pasca peristiwa G30 SPKI. Krisis itu menyebabkan ketidakstabilan politik, pergerakan sosial, inflasi yang tinggi, dan utang Indonesia yang membengkak. Dalam mengatasi masalah pemerintah, Orde Baru menerapkan berbagai langkah perbaikan di bidang politik luar negeri dan melakukan normalisasi hubungan dan dunia internasional. Selain itu, politik bebas aktif dalam kepentingan tersebut dan aktif dalam pembentukan ASEAN. Di antaranya ada 1. Normalisasi hubungan dengan Malaysia dan kembali membentuk PBB. Salah satu konflik pada masa Orde Lama adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi di tahun 1963 hingga 1966. Masalah ini terjadi karena adanya rencana Inggris untuk pendirian federasi yang terdiri atas Malaka, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Pemerintah Indonesia menghendaki agar pembentukan federasi Malaysia melalui proses referendum. Makasih. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Bagaimanakah penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan pada masa Orde Baru? Yuk kita simak materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama itu ada Repalita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1968, Soeharto mengumumkan pembentukan susunan Kabinet Pembangunan 1 yang terdiri dari 18 Menteri Departemen dan 5 Menteri Negara. Dalam Repalita ini terdapat beberapa pelita, di antaranya yaitu yang pertama pelita
Pelita 4 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Mei 1989 yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Yang kedua adalah Pelita 5 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 yang menekankan pada sektor pertanian dan industri. Untuk yang ketiga ada Pelita 6 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Mei 1999 yang menekankan pada sektor ekonomi sejalan dengan sektor industri. D. Membangun stabilitas politik dan pemilu. 1. Pemilu 1971. Ketika Orde Baru berkuasa, negeri ini baru satu kali mengadakan pemilu pada tahun 1955. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, selama demokrasi terpimpin tidak pernah mengadakan pemilu setelah Jenderal Soeharto diangkat menjadi pejabat pemilu. Merupakan pemilu yang kedua yang bisa diselenggarakan pada tahun 1970 selama 4 tahun setelah Presiden Soeharto berkuasa. Lembaga penyelenggara ini dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 3 1970 yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. 2. Penyederhanaan politik partai. Pemilihan umum tahun 1955 melahirkan 29 partai. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penggabungan parpol berdasarkan Kongres Nomor 7 tahun 1959 diumumkan bahwa ada 10 partai politik yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Dui fungsi ABRI adalah konsep yang diterapkan pada era Orde Baru di mana militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki peran dalam bidang sosial politik. Tujuan utama dari dui fungsi ABRI adalah untuk memperkuat stabilitas nasional dengan melibatkan militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan ekonomi dan politik. Indonesia pada masa Orde Baru, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mendapat perhatian dari pemerintah Orde Baru, pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan guna meningkatkan partisipasi peserta didik diwujudkan dengan pembangunan sekolah di berbagai wilayah dan mendirikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. 1. SD Impres. Pada masa Orde Baru, banyak anak-anak usia sekolah 7 sampai 12 tahun yang tidak bisa menikmati pendidikan sekolah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga masalah pendidikan menjadi pusat perhatian Orde Baru. Proyek pembangunan SD Impres ini mulai pada Pelita 2 dengan tujuan untuk memperbanyak dan memperluas daya tampung pada tahap ketiga mulai Impres nomor 6 tahun 1975 tanggal 10 April 1975 diberikan tambahan bantuan berupa air bersih, penyediaan guru, buku-buku penataan guru dan rehabilitas terhadap sejumlah sekolah yang ada. 2. Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan layanan kesehatan yang menjangkau penduduk suatu di daerah terpencil. Konsep puskesmas berasal dari Plan Bandung yang pernah diterapkan di Rumah Sakit Jending Immanuel Bandung pada 1930-an. Namun gagasan Lelmenan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Orde Lama karena keterbatasan dana. Keluarga Berencana atau KB. Pada mulanya muncul atasan prakarsa beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan ibu dan anak. Program Keluarga Berencana yang digalakkan pada masa Orde Baru bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Pengekangan kebebasan pers. Dengan adanya peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pers di Indonesia secara perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut didapatkan setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak warga negara. Bahkan penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Namun dalam perkembangannya,
penerbitan diwajibkan memiliki 2 izin sekaligus, yaitu surat izin terbit dan surat izin cetak. Kebebasan pers mulai memudar bahkan sirna ketika terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974. Menurut David Hill, setelah peristiwa tersebut ada 12 pers yang dibredel oleh pemerintah, bahkan dicabut surat terbit dan surat cetaknya. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah mulai menekankan pers dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Pers harus mempunyai surat izin usaha penerbitan atau disingkat sebagai SIUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Dengan adanya peraturan tentang SIUPP tersebut, maka pers kehilangan kebebasan pada masa Orde Baru. Karena pers dituntut untuk menerbitkan berita yang sejalan dengan pemerintah. Bila perusahaan pers melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, maka SIUPP-nya bisa dicabut oleh Departemen Penerangan. Penekanan terhadap pers ini menjadi ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas sehingga menjadi salah satu faktor munculnya demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran pada tahun 1998 yang mengakibatkan runtuhnya Orde Baru. Pengekangan terhadap kebebasan pers di Indonesia berakhir dengan dimulainya masa reformasi Indonesia pada 21 Mei 1998. Kritik sastrawan, seniman, dan cendekiawan. Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru tidak menyurutkan para sastrawan, seniman, dan cendekiawan untuk memberikan kritik terhadap kebijakan Orde Baru. Contohnya seperti novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur yang mengisahkan tentang kehidupan rakyat Indonesia pada masa politik etis dan awal kebangkitan nasional pada periode 1898 dan 1918 ketika mulai muncul pemikiran-pemikiran baru berkaitan dengan pergerakan nasional. Karya ini dilarang oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap mengandung ajaran Marxisme dan Leninisme. Beberapa orang sastrawan yang juga banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, diantaranya W.S. Rendra, Cak Nun, Linus Suryadi, Gus Mus, dan Wiji Tukul. Sementara itu, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid bersama cendekiawan lainnya seperti Bondan Gunawan, Roman Torek, Todo Mulya Lubis, Daniel Dakide, dan Mersilam Simanjuntak mendirikan Forum Demokrasi untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Runtuhnya Orde Baru terjadi pada Mei 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Penyebab runtuhnya Orde Baru ini adalah krisis ekonomi yang paling parah yang mengakibatkan krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang mengakibatkan nilai rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan pengangguran massal atau pengangguran yang sangat banyak. Dampaknya banyak lapisan masyarakat yang mengalami krisis ekonomi yang paling mendalam. Selain krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter, koruptor, dan tidak transparan yang semakin meluas. Protes besar-besaran mulai terjadi, terutama di kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut perubahan. Aksi-aksi demonstrasi terjadi pada Mei 1998 yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Setelah berbulan-bulan protes dan kerusuhan yang sangat meluas, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pengekangan kebebasan tosnya atas, bye bye. Akan memaparkan pendorong